kita bersekutu dalam persekutuan doa pagi hari ini. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini. Ini semua bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan bukan karena gagah, tetapi ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mau senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita, yang sudah memampukan kita sebagai hamba-hambanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengangkat pujian penolong yang selalu setia untuk mengawali ibadah kita saat pagi hari ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita bersama mau katakan segala perkara dapat kutanggung, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, haleluya Yesus, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, yang selalu setia, haleluya, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, haleluya Yesus, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus kau penolong, Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan lembut kita mau katakan segala perkara dapat ku tanggung, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan.
kekuatan, haleluya, dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan. Amin, haleluya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik atas setiap hidup kita. Dia sudah menolong setiap pribadi lepas pribadi kita yang ada. Kita boleh melewati segala perkara, setiap persoalan dan permasalahan, karena Tuhan yang memampukan kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kita, hamba-hambanya yang dikasihinya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kami menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih sayang-Mu, atas anugerah yang Kau berikan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Kami angkat hati kami buat Engkau Tuhan. Kami angkat suara kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau baik Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, glory, glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Kita mau angkat pujian. Penyertaan-Mu sempurna, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin, haleluya. Hadir-Mu Tuhan di hidupku, haleluya, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, oh, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi ungkapan hati kami saat pagi hari ini kepada Engkau. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Oh Yesus, anugerah
kekuatan kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur Tuhan kepada Engkau atas segala kebaikan dan kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Paulus Karyanto membuka persekutuan doa kita pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu yang sudah berhimpun di ruangan ini untuk siap menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau penolong kami yang setia, Engkau telah memimpin, menuntun, membimbing kami, sehingga kami tiba dengan selamat di tempat ini. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, dalam pengurapan-Mu kami sukacita memuliakan nama-Mu. Urapi para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu yang kudus, baik yang memimpin pujian, pemain musik, demikian juga yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kami hamba-hamba-Mu. Semua Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami, saluran berkat surgawi, sehingga setiap kami boleh dipuaskan hasrat kami. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di ruangan ini. Tidak ada lagi roh-roh yang tidak memuliakan nama-Mu. Segala pekerjaan-pekerjaan kuasa iblis tidak akan bertahan dalam ruangan ini Tuhan, karena Engkau yang lebih besar ada menguasai kami. Kami mulaikan acara persekutuan doa wilayah satu ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.
kasih Om. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini semua karena pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Kita boleh mampu melayani Dia. Banyak hal yang harus kita hadapi, baik suka maupun duka. Dan kita mampu, itu semua karena Tuhan yang memampukan kita. Selama kita tidak pernah kecewa dalam mengiring Tuhan, kita tidak kendor mengiring Tuhan, maka kekuatan yang daripada Tuhan, penyertaan pertolongan yang daripada Tuhan akan terus Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mengangkat pujian tak pernah kecewa. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri karena kita punya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang memampukan kita. Kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan sertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa berselamanya. Haleluya, tak pernah kecewa. Kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa berselamanya. Sekali lagi kita mau katakan, kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya semakin bahagia, tak pernah kecewa berselamanya. Amin. Walaupun banyak hal yang harus kita hadapi, kita tidak mau kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memampukan kita, Tuhan yang senantiasa menolong kita. Dan kalau kita boleh ada melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau tetap maju bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Maju-maju saja, nanti kita sambung dengan majulah jalan ke sorga. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja, maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke surga, jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus ramanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus ramanya beserta, lebih manis rasanya.
rasanya. Majulah, majulah, jalan ke surga. Tambah hari, majulah, Yesus ramanya beserta. Lebih manis rasa. Maju, maju saja, maju, maju saja. Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah, jalan ke surga, jalan ke surga. Tambah hari, majulah, Yesus ramanya beserta. Lebih manis rasanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, banyak hal yang harus kita hadapi. Kita mau terus maju melayani Tuhan. Kami buka ruang kesaksian bagi bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hambanya yang dikasih Tuhan, pengalaman suka duka dalam melayani Tuhan. Monggo. Mungkin gembala di tempat ini puji Tuhan, kita semua ditolong, dibela. Oh, Pak Daniel. Ulang tahun siapa? Oh, Pak Daniel, tangeh masih. Nanti akhir tahun ya, akhir tahun bersamaan dengan munculnya pohon Natal nanti ya. Nah, puji Tuhan, kita hamba-hambanya yang dikasih Tuhan, banyak hal yang harus kita hadapi. Selama kita tidak kecewa, selama kita tidak mundur dari pengiringan kita, pelayanan kita, Tuhan akan selalu beserta. Akan ada mahkota yang Tuhan sediakan atas setiap hidup kita. Puji Tuhan. Sebentar kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita untuk firman-Nya. Kasih-Mu menguatkanku di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Kasih-Mu menguatkanku. Tuhan menolong, Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Tuhan. Ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku.
menguatkanku, Tuhan menolong. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena pertolongan-Mu begitu ajaib atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Amen. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Tuhan menolong. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janji-Mu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatan-Mu. Ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku Tuhan. Ku percaya Kau menolongku. Sekali lagi ku percaya Kau menolongku. Ku percaya Kau menolongku. Dengan kasih Kristus kami undang Ibu Fani berdoa untuk firman Allah yang sebentar akan kita terima bersama. Haleluya. Haleluya. Boleh saya ajak kita semua berdiri? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan ref ini. Ya, sekali lagi. Ya. Tuhan menolong seluruh hidupku. Nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu semua hamba Tuhan,
Biar kita teguhkan iman kita masing-masing. Kita teguhkan hati kita. Karena di setiap pelayanan kita pasti ada tantangan, kita ada masalah, kita ada persoalan. Tapi mari kita teguhkan hati kita pada kesempatan siang hari ini. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya, Amin, akan janjimu. Oh Tuhan, ku heran ajaib perbuatanmu. Katakan dengan penuh kepercayaan, ku percaya kau menolongku. Sekali lagi, Tuhan, ku heran. Haleluya, amin. Kami bangga punya Tuhan yang heran. Ajaib perbuatanmu Tuhan dalam seluruh hidup kami, hamba-hambamu. Oh Tuhan, ku heran ajaib perbuatanmu. Ku percaya kau menolongku. Ku percaya kau menolongku. Ku percaya. Haleluya, menolongku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang heran, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat dalam hidup kita, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Kami agungkan kehebatan-Mu Tuhan. Kami agungkan keperkasaan-Mu pada siang hari ini. Kami hamba-hamba-Mu. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu Tuhan. Kami boleh Engkau himpunkan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan setiap kami hamba-hamba-Mu, kami boleh merasakan Tuhan, oh Tuhan, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, keperkasaan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan memimpin kami di dalam memuji nama-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan lebih heran lagi. Kau memberkati kami hamba-hamba-Mu yang sudah memuji, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mengiringi kami di dalam bermain musik. Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu ini dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami mau belajar duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang hamba. Meskipun seringkali kami berkhotbah, kami mengajar jemaat, tapi pada siang hari ini beri kami hati seorang murid. Hati yang mau diajar. Beri kami telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar Tuhan. Tolong kami semua, Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menangkap perkataan-perkataan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai ruangan ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan, itu pendeta Yohana Gunawan. Mari. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih mempercayakan saya untuk boleh melayani dalam ibadah persekutuan pagi hari ini. Terima kasih juga pada majelis wilayah yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk boleh melayani.
kasih Tuhan, di sini ada senior-senior saya. Ada Om Dino, ada Om Yohan, ada suami saya, ada bapak-bapak gembala yang lain. Tapi pagi hari ini melalui majelis wilayah saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah menawar pada Ibu Ketua, boleh enggak digantikan suami saya untuk pagi hari ini melayani kebenaran firman Tuhan. Tapi saya tidak digatekno Bapak Ibu. Saya tidak dijawab, padahal saya sudah dijanjiin, ya nanti tak sampaikan ke Koyusak. Tapi tak tunggu-tunggu sampai pagi hari ini saya tidak digatekno, saya tidak dikasih jawaban. Akhirnya ya saya sudah senang Bapak Ibu. Minggu yang lalu suami saya dihubungi oleh sekretaris wilayah. Katanya persekutuannya mau diganti minggu depan tanggal 11. Bisa enggak tanggal 11 itu tetap melayani? Karena tanggal 12-nya ada PKG dan kami harus berangkat sehari sebelumnya. Suami saya katakan, waduh enggak bisa. Kalau gitu diganti ya. Suami saya, iya. Saya sudah keplok. Saya sudah keplok Bapak Ibu. Wah, saya diganti ya. Waktu saya lihat jadwal pertama yang dibagikan oleh sekretaris, saya lihat, loh kok ada nama saya di bulan November. Saya urut-urut ke atasnya, oh ada namanya Tante Rijel. Saya lihat lagi, oh ada Mbak Sum. Saya lihat, oh saya bulan 11, oh masih lama bulan 11. Berjalannya waktu, loh lah kok sudah bulan 10. So saya ingat-ingat, kok saya tidak pernah dengar Tante Rijel ya. Saya lihat, oh jadwalnya Tante Rijel diganti Mukerwil. Terus saya lihat lagi, kok Mbak Sum juga nggak ada ya. Oh jadwalnya Mbak Sum digantikan seminar. Kok saya nggak digantikan ya. Mobilnya sentimen sama saya ya. Tapi saya bersyukur pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih jadi jemaat, saya sering kali mendengarkan gembala saya itu memberikan satu ilustrasi. Dia memberikan ilustrasi seperti ini. Di satu daerah itu daerah yang pegunungan, bukit-bukit, dan di situ juga banyak gua-gua. Ada seorang turis datang ke daerah itu. Turis ini tahu bahwa di salah satu gua yang ada di daerah itu ada sesuatu yang sangat berharga. Bagi penduduk di sekitar daerah itu sudah menjadi kebiasaan mereka itu turun tebing, ya, turun masuk ke dalam gua itu, karena gua-gua itu ada di tebing-tebing, ada di bawah tebing seperti itu. Dan untuk masuk ke dalam gua itu harus menggunakan tali, turun dari atas kemudian masuk ke dalam gua. Tidak bisa dijangkau dari bawah atau dengan jalan kaki, tidak bisa. Jadi harus dengan tali. Turis ini kemudian menghubungi seorang anak yang sudah biasa melakukan hal itu. Turis ini katakan, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu turun ke dalam gua itu dan ambilkan. Di situ ada sesuatu, saya katakanlah mungkin itu batu permata yang sangat berharga atau apa. Tolong ambilkan. Nanti kamu saya kasih upah. Berapa yang kamu mau? $10, $100 saya kasih. Kalau kurang saya tambahin $200. Anak ini kemudian mikir, lumayan juga ya. Dia sudah terbiasa untuk turun ke tebing itu, untuk masuk dalam gua itu dia udah biasa. Karena itu keseharian mereka. Nah, anak ini mikir, wah kalau saya dapat $200 lumayan juga ini ya. Baik, dia katakan sama turis ini, baik Tuan, saya akan membantu Tuan. Wah,
Turis ini senang karena dia mendapatkan bantuan. Nah, $200 yang dia keluarkan itu tidak ada artinya dengan apa yang akan sebentar dia miliki yang akan diambilkan oleh anak ini. Tapi anak ini kemudian mengajukan satu syarat. Tuan, saya akan membantu Tuan, tapi ada syaratnya. Aduh, turis ini mulai mikir, apa ya syarat apa yang mau diajukan anak ini. Turis ini mencoba nego. Baik, apa yang menjadi syaratmu? Ternyata syarat yang diajukan anak ini, saya akan membantu Tuan untuk turun dari tebing ini masuk dalam gua, dan saya akan mengambilkan apa yang Tuan mau. Tapi saya akan panggil bapak saya untuk memegang tali yang akan saya gunakan untuk turun ke dalam gua ini. Loh, saya yang akan pegang talimu, katanya Tuan ini. Tidak perlu bapakmu, saya akan pegang talimu. Tapi anak ini tahu, saya tidak kenal Tuan. Apakah Tuan bisa dipercaya bahwa tali itu tidak akan Tuan lepaskan? Nanti kalau sudah saya dapatkan barangnya, saya kasih Tuan, terus Tuan lepaskan tali saya jatuh dan saya mati. Tapi kalau bapak saya yang pegang tali itu, saya percaya bapak saya tidak akan melepaskan tali itu. Bapak saya tidak akan membuat saya jatuh, tapi bapak saya akan menyelamatkan saya sampai saya di atas. Tuhan ini mulai berpikir, wah pintar juga anak ini ya. Oke, katanya Tuhan, silakan kamu panggil bapakmu. Dia pulang, panggil bapaknya, dan dia melakukan apa yang diminta oleh Tuhan itu, turis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi yang saya dapatkan ini itu penggambaran daripada seorang bapak di dalam dunia ini. Bagaimana seorang ayah, dia akan berusaha dan dia akan tetap menyertai anaknya, dan dia akan membuat anak ini tidak celaka. Berbeda halnya dengan Musa. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat, saya akan bacakan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus kepadamu. Nah, Tuhan datang kepada Musa, dan Tuhan menyuruh Musa, mengutus Musa, memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Tapi Musa ini masih berbantah-bantah sama Tuhan. Tuhan, aku ini siapa? Kok aku? Ya, seperti tadi saya berbantah-bantah. Kok aku Tuhan? Kok enggak suamiku? Kok enggak yang lainnya? Kok aku Tuhan? Aku ini siapa Tuhan? Tapi Tuhan katakan apa? Aku, janji Tuhan, aku menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak pernah salah di dalam memilih dan mengutus. Tapi kalau kita seringkali ya masih salah. Satu contoh, kalau misalnya ini ya dalam pemilihan majelis daerah, bukan yang seperti sekarang ini, misalnya untuk pemilihan majelis daerah secara aklamasi ditunjuk oleh ketum. Tiba-tiba ketum datang ke Jawa Timur, kemudian menunjuk, Bapak Mukidi, kamu aku pilih untuk menjadi ketua daerah, ketua majelis daerah Jawa Timur. Biasanya orang langsung, siapa? Nah, tanpa mengerti apa yang akan menjadi tugasnya, tanpa mengerti aku nanti harus bagaimana, yang penting pokoknya siap. Tapi Tuhan ini tidak salah. Kita seringkali mungkin nanti ketum itu salah memilih orang. Ini si Mukidi, ini siapa? Belum tahu. Tapi kalau Tuhan milih, Tuhan itu tidak pakai survei dulu. Musa itu gimana ya? Enggak. Oh, Musa ini kira-kira bisa nggak yang mimpin bangsa Israel? Tidak. Pilihan Tuhan itu selalu tepat. Tuhan mengutus Musa karena Tuhan tahu Musa. Tapi Musa, Tuhan sudah berjanji, sudah katakan kepada Musa, aku menyertai kamu. Tapi Tuhan, Musa ini masih berbantah-bantah. Tuhan, aku ini siapa? Tuhan sudah jelaskan, ya, kamu yang aku pilih, kamu yang akan menyertai bangsa Israel, membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi tuh Musa ini masih bantah lagi. Dan Tuhan, nanti kalau Israel tanya, siapa nama yang mengutus kamu? Aku harus jawab apa Tuhan? Ayat 14. Di dalam ayat 14 dikatakan, saya membacanya di dalam terjemahan lama Bapak Ibu Saudara. Ayat 14 dikatakan, maka firman Allah kepada Musa, aku akan ada yang aku ada. Dan lagi firman-Nya, demikian hendaklah kau katakan kepada Bani Israel, bahwa aku ada telah menyuruhkan daku mendapatkan kamu. Tuhan sekali lagi jelaskan kepada Musa, aku ada. Jadi Tuhan menjelaskan namanya itu aku ada. Ini dalam terjemahan lama Bapak Ibu. Tuhan jelaskan lagi, aku ada. Kalau dikatakan aku ada itu apa artinya? Ada bersama dengan Musa. Tuhan ingin tegaskan sekali lagi melalui namanya, aku ada, aku yang akan menyertai kamu. Keluaran 4 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dijawab Musa apa? Tongkat. Tuhan tahu tongkat ini selalu dibawa Musa kemana-mana. Tongkat ini selalu ada. Makanya Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Karena tongkat ini yang terus dibawa oleh Musa ada di dalam genggamannya. Tuhan ingin tunjukkan kepada Musa, seperti halnya tongkat itu ada dimanapun kamu berada. Tuhan mau tegaskan, aku ada menyertai kamu dimanapun kamu berada. Dalam keadaanmu,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap yang dituju sama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan pasti akan menyertai. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Oleh sebab itu yang saya tahu, kita semua sebelum kita melangkah ke dalam pelayanan, kita selalu didoakan untuk doa pengutusan. Nah, itu yang saya tahu di sekolah Alkitab Batu. Yang di sekolah Alkitab lain, karena saya belum pernah sekolah Alkitab selain Batu, jadi saya tidak tahu gimana. Tapi yang saya tahu di sekolah Alkitab Batu, sebelum keluar dari sekolah Alkitab itu, selalu kita didoakan untuk doa pengutusan. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang memilih kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Tapi bukan berarti di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan yang kita jalani, pelayanan yang kita kerjakan, bukan berarti jalanku akan melewati jalan tol, jalan yang bebas hambatan. Bukan berarti di dalam pelayanan kita akan fine-fine saja, kita akan baik-baik saja. Bukan berarti jemaat yang aku layani adalah jemaat yang manis-manis saja, tidak akan ada masalah. Tidak. Pendeta Franklin Lumoindo katakan, kita bukan orang yang kebal terhadap penderitaan. Tidak. Kita pun mengalami masalah. Kita pun mengalami rintangan. Ada hambatan yang kita alami di dalam setiap pelayanan kita. Tetapi firman Allah katakan, kepada kamu yang lebih mengerti firman, kamu akan dituntut lebih lagi. Artinya apa? Sebagai penyampai firman, bukan hanya sebagai penyampai firman, tapi kita pun dituntut untuk menghidupi firman yang setiap kali kita sampaikan, yang setiap kali kita dengar. Waktu saya praktek, saya ini nyantol di kepala saya, nempel. Satu saat akan ada acara KKR. Waktu saya masih jadi pengerja. Biasanya kalau pagi gitu, habis doa pagi, Bapak Gembala itu selalu tanya, nanti KKR siapa yang melayani? Pada waktu itu memang belum ditunjuk untuk yang melayani pujian, singer belum ditunjuk. Oke, nanti pengerja yang melayani ditunjuk, si A, si B, si C ya. Kamu WL. Nah, singer pun pengerja. Terus Bapak Gembala katakan, karena ini yang melayani pengerja, kalian harus lebih dari jemaat, karena kalian hamba-hamba Tuhan. Itu nyantol di kepala saya. Artinya apa? Ya memang kita sebagai hamba Tuhan, kita manusia. Tapi firman Tuhan katakan kita lebih lagi, sudah lebih mengenal firman, sudah lebih mengerti firman. Maka dalam kehidupan kita pun dituntut untuk berbuat lebih lagi sesuai dengan kebenaran firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Bukan berarti dalam kehidupan saya, wah dia enak, gak pernah mengalami masalah.
Ya enak bisa nyampaikan seperti itu karena apa yang kamu alami baik-baik saja. Tidak. Saat ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada masalah yang sedang kami gumuli bersama dengan suami. Dalam pelayanan tadi waktu berangkat kami cerita-cerita sama Tante Rica sama Yudit. Minggu lalu kami baru juga digoncang dengan satu masalah. Sampai-sampai suami saya katakan pada seorang jemaat, aku capek jadi gembala, aku tak mundur, aku tak berhenti jadi gembala. Nah, pertanyaannya, di mana penyertaan Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah seperti itu? Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan jauh? Tidak. Bapak Ibu, saya percaya di sini ada 1-2 yang mungkin belum mempunyai anak, tapi rata-rata kita sudah mempunyai anak. Kalau kita menggandeng anak kita melewati jalan yang berbahaya, katakanlah itu mungkin turun bukit atau lagi mendaki. Kalau kita sedang menuntun anak kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita melepaskan genggaman kita atau semakin mempererat genggaman kita? Tentunya apa? Semakin kita pegang. Nah, demikian juga hanya Bapa kita di surga, Allah kita, Tuhan kita. Ketika kita melewati masalah, kita sedang ada dalam permasalahan, tangan Tuhan itu semakin erat genggam kita. Semakin Tuhan itu memegang kita. Nah, kok aku nggak ngerasain ya aku digenggam Tuhan? Kok aku nggak pernah merasa kalau aku digenggam Tuhan? Karena kita lebih fokus kepada masalah kita. Sampai kita lupa. Karena kita mungkin seorang anak itu karena lihat, jalannya gimana ya? Loh. Nah, dia lupa ada tangan bapaknya yang menggenggam, yang siap merangkul ketika anak ini tergelincir. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan. Memang kita tidak dijanjikan, oh kamu jadi hamba Tuhan akan fine-fine saja, kamu akan senang, kamu akan, memang hidup melayani Tuhan itu senang. Karena apa? Kita menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam pelayanan kita. Kita menikmati setiap janji Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan kamu tidak akan melewati rintangan. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tapi Tuhan katakan kepada Musa, aku menyertai kamu. Ketika Israel menghadapi tembok Yeriko, itu satu rintangan yang besar buat Israel. Tapi apa akhirnya? Israel bisa melewati? Bisa, karena Tuhan yang menyertai. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada masalah, ada rintangan, tapi Tuhan menyertai setiap hidup kita. Di nama Tuhan. Ini satu ayat, saya percaya ini ayat hafalan buat Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan. 1 Korintus 13 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami rintangan, yang harus kita rubah adalah mindset kita, cara pandang kita terhadap masalah itu. Terjemahan lama katakan pencobaan-pencobaan yang lazim. Nah, Yohan hafal ya. Pencobaan-pencobaan yang lazim, yang wajar, yang normal, bukan pencobaan yang khusus, bukan pencobaan yang luar biasa. Satu saat ada seorang jemaat cerita sama saya, aduh, aku habis ngalami ini, belum juga kelar, sekarang ditambah lagi seperti ini. Saya cuma katakan, kalau Tuhan izinkan, itu artinya kamu mampu, kamu bisa melewatinya. Karena apa? Ini firman Tuhan katakan biasa, nah, bukan yang luar biasa, bukan yang khusus. Ini yang harus kita rubah di dalam mindset kita. Mulai sekarang kita mau katakan kepada apa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Allah biasa. Ya. Nggak usah digede-gedein, nggak usah bangga sama masalah kita. Nanti kalau ada yang cerita, teman kita cerita, aduh aku habis ngalamin, oh kamu masih biasa gitu, aku lebih lagi. Nggak usah bangga Bapak Ibu Saudara ya. Nggak usah dibangga-banggakan kalau kita, apa yang kita alami itu mungkin lebih dari orang lain. Kalau anak kita kurang dalam satu mata pelajaran, misalnya anak saya kurang dalam hal matematika, dia bisa menguasai bahasa Indonesia. Tidak mungkin saya leskan dia bahasa Indonesia, tidak mungkin. Karena apa? Bahasa Indonesianya dia sudah menguasai. Tapi kalau matematikanya yang kurang, saya akan bimbing dia untuk ambil pelajaran tambahan di bidang matematika, supaya apa? Matematikanya juga bisa kuat. Nah, Tuhan izinkan masalah-masalah itu ada dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi kuat ya. Untuk menjadikan kita kuat di titik lemah kita. Iblis itu juga tahu loh Bapak Ibu Saudara segala kelemahan kita. Iblis itu ngerti kalau kita lemah di bidang, misalnya katakan keuangan, tidak akan kita dikasih tentang kesehatan kita. Kalau kita dikasih kesehatan, aku bisa mengatasi. Tapi giliran keuangan kita yang dihajar, kita rasanya, aduh Tuhan, ampun Tuhan, gimana ini Tuhan, seperti itu. Tapi ketika kesehatan kita yang diajar, oh masih bisa fine aja, masih jalan, masih oke. Tapi ketika titik lemah kita keuangan, diajar kelemahan kita. Dan Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. 5 tahun yang lalu, saya bukan katakan saya diuji Tuhan, saya diizinkan Tuhan mengalami ujian, tidak. Tapi saya mau katakan 5 tahun lalu saya masuk dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan kasih pelajaran saya tentang kasih. Tuhan kasih saya pelajaran tentang penguasaan diri. Tuhan kasih saya pelajaran secara bersama tentang kesabaran, tentang kebaikan. Dan saya mau katakan itu hal yang terparah yang pernah saya alami sampai hari ini. Sakit, sangat sakit. Tapi di situ saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat saya boleh mengalami hal ini. Di situ Tuhan ajarkan kepada saya tentang pengampunan.
Saya bisa katakan, saya bisa memberikan firman pada anak-anak sekolah minggu tentang 70 kali 7 kali. Tapi ternyata untuk melakukan itu susahnya minta ampun. Saya katakan susahnya minta ampun karena apa? Itu pengampunan yang sempurna sampai saya katakan, bisa enggak sebagai manusia kita mengampuni? Kayaknya Tuhan yang bisa mengampuni, kita cuma bisa memaafkan. Saya merenungkan, Tuhan, apa arti memaafkan dan mengampuni? Di situ saya dapat pengertian. Kalau memaafkan itu, aku memaafkan kamu, sudah. Tapi kalau mengampuni, memaafkan dan melupakan semuanya, susah itu minta ampun. Disuruh melupakan semua hal yang sudah membuat saya sakit, mengampuni dan tetap berbuat baik orang yang sudah menyakiti saya. Kalau saya tidak ketemu orangnya, oh tidak masalah, tidak lihat. Nah, hampir setiap hari saya ketemu orangnya. Gimana saya harus mengampuni? Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong saya supaya saya bisa belajar untuk mengampuni. Tolong saya untuk saya masuk dalam sekolahnya Tuhan. 1 tahun berlalu, saya merasa saya sudah bisa melakukan itu. Saya merasa sudah naik, tapi ternyata jawabnya Tuhan, belum, kamu belum lulus. Tuhan kasih lagi, saya masuk ke tingkat yang lebih. Tuhan izinkan 1 tahun berikutnya, Tuhan kasih lagi. Tuhan, kok aku belum lulus Tuhan? Aku sudah belajar untuk mengampuni, aku sudah belajar bagaimana berbuat baik. Aku sudah belajar untuk mengasihi, tapi katanya Tuhan belum lulus. Kembali saya masuk dalam sekolahnya Tuhan seperti itu. Saya tetap belajar pada Tuhan. Saya minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau saya seperti ini, saya tahu Tuhan punya rencana atas hidup saya. Saya jalani itu. Sampai 1 tahun kemarin, saya masih harus masuk dalam sekolahnya Tuhan. Dan Tuhan semakin lagi mengikis, tapi saya bersyukur. 1 tahun lalu yang saya alami dengan 5 tahun lalu yang saya alami, ya, sakit iya, tapi yang saya alami tahun yang lalu itu rasanya lebih mudah. Saya lebih mudah untuk mengampuni, saya lebih mudah lagi untuk mengasihi. Saya sampai bertanya, kok beda ya? Saya sampai gitu. Oh, apa karena Tuhan sudah melantik saya sebagai gembala? Apa hati gembala itu memang beda ya Tuhan? Kalau dulu saya cuma sebagai ibu gembala yang mendampingi suami, tapi Tuhan sudah lantik saya menjadi gembala. Apa karena hati gembala itu yang membuat beda? Saya tidak tahu, tapi yang saya alami itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia memang kita tidak mudah, tapi dari apa yang saya alami itu saya mengerti apa yang Tuhan mau. Ketika kemarin saya ikut acara FPWC di Jakarta, benar-benar Tuhan bukakan apa yang saya alami itu, yang saya katakan menurut saya sudah lulus, tapi Tuhan bilang belum. Ternyata itu yang Tuhan mau.
Tuhan mau Kak saya mempunyai kasih. Melalui pelajarannya Om Yasminadar, saya mengerti, oh ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, memiliki kasih. Di situ saya bersyukur. Itu adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya katakan tadi, itu adalah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Dan setelah itu, masalah-masalah yang saya hadapi, menurut orang, aduh, kamu ngalami masalah ini gimana? Saya ngerasa, enggak itu. Saya bukan menganggap itulah bukan lagi suatu masalah. Saya enggak merasa, oh enggak, kamu enggak sakit hati, enggak itu. Saya enggak merasa apa-apa. Tuhan menjadikan kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi untuk menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Terlebih lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita masih mikir gimana ya caranya seperti ini sebenarnya, kita tidak akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maaf, bukan saya ngeminter ya, tapi ini adalah pengalaman saya. Kalau saya sudah mengalami satu yang namanya judek ya, nggak tahu harus berbuat apa, sudah pikiran saya sudah buntu, saya cuma bisa tidak tahu Tuhan gimana caranya, pokoknya saya menyerah Tuhan. Terserah Tuhan mau buat apa, suka-sukamu Tuhan. Saya cuma bisa berbuat seperti itu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam hal yang kita alami bersama dengan menjalankan, suami saya sudah pernah cerita berapa waktu yang lalu bagaimana Tuhan percayakan satu usaha pada anak saya, keluarga kami kelola. Kalau saya sudah menghadapi hal yang jujur di dalam hal itu usaha saya katakan, Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau buat saya rugi, ya sudah, terserah. Kalau Tuhan mau buat saya untung, saya terima, terserah. Karena kalau saya pikir saya stres. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami kerugian, Tuhan pasti punya cara. Tuhan tidak akan membiarkan saya mengalami semua itu. Tapi kalau Tuhan izinkan saya mengalami satu kerugian, Tuhan mau ada rencana Tuhan dalam apa yang kami kerjakan. Satu saat Bapak Ibu Saudara, anak saya katakan, "Ma, ini hitung-hitungan Ma ya, ini rugi Ma," katanya anak saya. Saya katakan pada anak saya, "Boy, untuk saat ini kamu gak usah pakai pikiranmu, pakai lututmu, berdoa sama Tuhan." "Iya Ma." Sudah, kami berangkat melakukan transaksi. Dan benar Bapak Ibu Saudara, di luar nalar kita, yang tadinya saya katakan min 20, Tuhan gantikan min itu karena Tuhan tambahkan satu garis, bukan min tapi jadi plus. Saya katakan pada anak saya, "Nih Roy, kalau kita mengandalkan Tuhan, nih ini yang Tuhan buat atas kehidupan kita." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya merasakan dalam pelayanan yang kami kerjakan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, seperti Musa, "Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku tidak bisa Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan, percaya Tuhan akan menyertai." Dan saya mau katakan, penyertaan Tuhan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Tuhan kalau menyertai itu bukan cuma seperti orang yang dibarengi, ditemani, bukan. Tapi ketika Tuhan menyertai, Tuhan selalu sediakan jalan keluar.
Tuhan selalu sediakan solusi atas setiap masalah kita. Tuhan berikan breakthrough atas kehidupan kita. Pada waktu murid-murid di tengah laut mengalami badai, angin, di mana perahu yang mereka tumpangi itu terombang-ambing oleh angin. Murid-murid ini lupa bahwa di buritan itu ada Tuhan. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38. Nah, murid-murid lupa bahwa di buritan itu ada Tuhan. Ketika air mulai masuk ke dalam perahu mereka, mereka sibuk mengeluarkan air dari perahu mereka. Mungkin yang satu katakan pasang layar, mungkin yang satu katakan cepat buang jangkar, mungkin satu katakan ayo buang airnya ini. Mereka sibuk sendiri, lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Ketika murid-murid datang kepada Tuhan, Tuhan tidak banyak omong. Tuhan tidak, gimana sih kamu ini? Kan ada aku. Tidak. Tuhan cuma berdiri dan katakan kepada laut, kepada angin itu apa? Diam, tenang. Dan saat itu juga angin reda dan danau menjadi teduh. Nah, ini Bapak Ibu yang saya mau katakan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tuhan selalu sediakan jalan keluar untuk setiap apa yang kita alami. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan lebih lagi mengerti firman Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, kita kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah mengutus kita, yang sudah memilih kita sebagai hamba Tuhan, Dia Allah yang menyertai. Dia bukan hanya menemani kita, Dia bukan hanya ada bersama dengan kita, tapi penyertaan Tuhan, penyertaan yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Pagi hari ini, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kita rasakan di perjalanan kehidupan pelayanan kita, di hari-hari yang akan kita lewati. Musim selalu berganti, ada suka ada duka, tapi kita percaya sehelai rambut di kepala kita Tuhan tidak biarkan jatuh tanpa Tuhan mengetahuinya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.